Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Erianti dari Politeknik Universitas Surabaya, Program Studi Akuntansi, NRP 140119020. Akhir-akhir ini sedang gembar-gembarnya dengan adanya virus baru yaitu COVID-19, yang awal terjadinya di Wuhan, Tiongkok, lalu menyebar ke berbagai negara di dunia sampai di Indonesia. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular dari jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok. Gejala umum COVID-19 ini meliputi batuk kering, sesak napas, dan juga demam. Orang dapat tertular jika orang yang terjangkit virus corona mengeluarkan percikan pada saat batuk atau menghembuskan nafas. Percikan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh orang lain, dan jika orang yang menyentuh benda itu kemudian menyentuh hidung, mulut, mata, maka orang tersebut akan tertular. Penularan juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak 1 meter dari orang yang sakit. COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dengan percikan, bukan melalui udara. Oleh sebab itu, kita harus melakukan perlindungan diri dan mencegah penyebaran penyakit ini dengan cara tetap ikuti informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tersedia di situs web WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah Anda. Ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, yaitu seringlah cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk dan bersin-bersin. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Pastikan Anda dan orang sekitar Anda mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu tersebut. Tetaplah tinggal di rumah jika kurang sehat. Jika mengalami batuk, demam, dan sesak nafas, segera hubungi tim medis. Orang-orang lansia dan memiliki keadaan medis sebelumnya terindikasi mengalami sakit yang lebih parah. Oleh sebab itu, menghadapi wabah ini tidak perlu khawatir, tetap tenang, jaga kesehatan dan kebersihan. Jaga dan lindungi orang-orang sekitar Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Lalu, bagaimana peran kita sebagai warga negara Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi komunitas. Saat awal pertama kali COVID-19 tersebar di negara Indonesia ini, pemerintah segera melakukan tindakan tegas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahkan tenaga medis yang berada di garis depan berjuang keras untuk menangani orang yang terjangkit virus COVID-19. Namun, banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia saat terjadi wabah COVID-19, yaitu banyak masyarakat yang membeli kebutuhan-kebutuhan pokok yang melebihi batas atau biasa disebut panic buying. Sehingga banyak masyarakat lain yang membutuhkan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama masyarakat kecil yang ekonominya rendah. Bahkan di wabah COVID-19, kebutuhan akan masker dan hand sanitizer melonjak tinggi. Tidak sedikit orang yang memborong masker dan hand sanitizer untuk kebutuhan mereka. Namun hal tersebut membuat masyarakat lain yang mengalami sakit menjadi kesulitan mencari barang yang dibutuhkan tersebut. Dan tenaga medis yang membutuhkan juga kekurangan masker. Karena kebutuhan akan masker dan hand sanitizer yang melonjak tinggi itu, harga masker dan hand sanitizer mahal. Tidak hanya itu, tenaga medis yang membutuhkan APD atau alat pelindung diri malah menggunakan jas hujan karena terbatasnya APD tersebut. Beberapa hari yang lalu telah muncul berita bahwa ada masyarakat yang membeli kebutuhan pokok di supermarket menggunakan APD. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena APD adalah alat yang seharusnya digunakan oleh tenaga medis. Dan juga masih ada masyarakat yang kurang paham dengan wabah COVID-19 ini. Karena masih banyak masyarakat yang kumpul-kumpul, nongkrong, jalan-jalan keluar tanpa menggunakan masker. Dan ada juga masyarakat yang meremehkan virus corona ini. Sehingga mereka masa bodoh dan tetap keluar untuk jalan-jalan, padahal pemerintah sudah menegaskan untuk physical distancing.
Penjelasan yang kedua yaitu potensi yang akan dikembangkan. Dari penjelasan saya yang tadi tentang masalah yang dihadapi komunitas, potensi yang harus dikembangkan adalah pemerintah lebih tegas lagi dalam menerapkan physical distancing, dan sekarang sudah dilakukan, yaitu dengan cara yang pertama, pengobrakan oleh polisi dan Satpol PP terhadap masyarakat yang masih kumpul-kumpul, nongkrong, dan jalan-jalan keluar. Yang kedua yaitu karantina wilayah, dan yang ketiga sekolah, kerja, ibadah di rumah secara online, dan lain sebagainya. Dan juga tidak sedikit masyarakat di Indonesia, artis-artis, bahkan masyarakat di berbagai negara yang menyumbangkan masker dan hand sanitizer kepada tenaga medis. Juga ada yang mengumpulkan donasi untuk membeli APD yang akan diberikan kepada tenaga medis. Dan yang paling penting adalah pembatasan dalam membeli kebutuhan pokok, vitamin, masker, dan hand sanitizer. Juga selalu menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatannya untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, vitamin, buah-buahan, dan berpergian hanya saat keadaan mendesak, selalu menggunakan masker kain, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan orang di sekitar kita agar selalu menjaga kebersihan. Penjelasan yang ketiga, yaitu kondisi sosial masyarakat dan tantangan yang akan dihadapi saat melakukan kegiatan sosial. Dalam penjelasan ini meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kondisi masyarakat di wabah COVID-19 ini sangat panik dan takut. Sehingga banyak di antara mereka yang membeli kebutuhan pokok secara berlebihan atau panic buying. Bahkan memborong masker dan hand sanitizer. Juga beberapa dari masyarakat menggunakan APD saat membeli bahan pokok di supermarket. Hal tersebut tidak mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita hidup di dunia tidak sendiri. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang juga membutuhkan barang-barang tersebut. Bahkan APD yang seharusnya untuk tenaga medis tidak boleh digunakan oleh masyarakat biasa. Yang kedua yaitu sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Di saat terjadinya wabah COVID-19 ini, ada baiknya kita juga selalu mengingat sesama kita, bahwa kita hidup di dunia tidak hanya kita dan orang-orang tercinta kita, tapi ada orang lain yang perlu kita pedulikan, apalagi masyarakat kecil. Oleh sebab itu, janganlah membeli kebutuhan-kebutuhan pokok secara berlebih, dan jika keluar rumah untuk sesuatu yang mendesak, cukup menggunakan masker kain saja, dan bawalah hand sanitizer. Saat kembali ke rumah, cuci tangan dan ganti baju. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial, ada baiknya jika kita berkorban, menyumbangkan beberapa kebutuhan untuk tenaga medis, seperti APD, masker, dan lain sebagainya, dan memberikan dukungan kepada orang yang terjangkit virus corona dan selalu mendoakan yang terbaik untuk orang yang terjangkit. Juga negara kita tercinta supaya wabah ini segera selesai dan keadaan kembali normal. Untuk pemerintah juga diusahakan supaya melakukan tindakan-tindakan tegas agar masyarakat tidak panik dan selalu menjaga dirinya dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.